Baik, nama Aisyah, NIM 18104166663, kelas Manajemen A2 Pagi, mata kuliah MPI atau Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan dua video yang telah diberikan Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah MPI atau Manajemen Pemasaran Internasional. Video yang pertama, kata siapa ekspor itu susah? Mungkin belum tahu caranya saja. Pembicara Mas Edi Prianto Utomo, eksportir agri rempah-rempah yang juga dari komunitas TDA. Ekspor adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan RI. Artinya ekspor itu tidak harus besar. Kita mengeluarkan barang ke luar negeri seperti dalam jumlah partai kecil, itu sudah bisa dibilang ekspor. Mengapa ekspor itu penting? Yang pertama, menambah devisa negara. Yang kedua, membuka pasar baru dan memperluas pasar. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, memperoleh keuntungan komparatif. Yang kelima, meningkatkan volume dan nilai penjualan. Yang keenam, mendorong pengembangan produk yang berbeda dengan pasar domestik. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan kerjasama antar negara. Yang kedelapan, memperkenalkan Indonesia dan produk-produknya. Mengapa ekspor? Karena yang pertama, perusahaan eksportir itu lebih survive di berbagai krisis. Yang kedua, negara yang unggul adalah negara yang mengandalkan ekspornya seperti negara Cina, negara Jepang, negara Korea. Yang ketiga, pengusaha eksportir adalah pionir dan ujung tombak dalam membantu mengenalkan produk-produk dalam negeri menuju selera pasar global kepada para produsen, pengrajin, petani, industri olahan, industri kreatif, dan lain-lain. Yang keempat, saat ini sudah banyak perjanjian perdagangan internasional, free trade agreement, yang dapat mengurangi sekat-sekat antar negara. Menurut Presiden RI, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, dua kunci utama yaitu mengelola ekonomi dengan baik. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi untuk menggenjot ekspornya dan investasi. Bagaimana untuk menjadi eksportir? Yang pertama, harus ada pembelinya di luar negeri. Yang kedua, ada produk yang akan dijual merupakan poin utama. Langkah-langkah untuk menjadi seorang eksportir. Yang pertama, eksportir harus mempunyai badan hukum atau PT, koperasi, CP, perorangan. Yang kedua, menyiapkan barang yang akan diekspor setelah ada pembeliannya. Yang ketiga, membuat invoice, packing list, dan shipping instruction. Yang keempat, sertifikat halal untuk negara-negara muslim. Yang kelima, menyerahkan invoice, packing list itu ke kurir, shipping agent atau forwarder. Yang keenam, terbit pemberitahuan ekspor barang dari Bea Cukai dan juga nota pemberitahuan ekspor atau NPE. Yang ketujuh, phytosanitary certificate dan function sertifikat untuk produk pertanian. Yang kedelapan, pembuatan sertifikat of origin menggunakan PEB dan juga invoice packing list. Video yang kedua, cara UMKM ekspor ke luar negeri. Cara menjadi eksportir. Bisnis terdaftar merupakan badan usaha atau hukum atau CP, firma, PT, dan lain-lain, dan punya NIK atau nomor induk kepabeanan dari Ditjen Bea Cukai. Punya NPWP, punya izin usaha resmi seperti yang pertama, surat izin usaha perdagangan, yang kedua atau surat izin industri, yang ketiga atau izin
usaha penanaman modal dalam negeri atau PMDN, penanaman modal asing atau PMA, persyaratan tambahan untuk makanan atau minuman. Yang pertama, dalam kemasan produsen asli. Yang kedua, memiliki izin dari BPOM. Yang ketiga, kemasan segel. Yang keempat, mencantumkan bahan-bahan. Yang kelima, makanan harus memiliki umur simpan lebih dari 6 bulan atau best before, terhitung sejak tanggal pengiriman. Yang keenam, kalau mau ekspor ke negara-negara yang mayoritas muslim, sangat disarankan untuk punya label halal. Bagaimana cara mendapatkan pembeli? Strategi yang dibutuhkan yaitu yang pertama, tentukan negara tujuan. Yang kedua, siapkan marketing kit atau konsepnya mirip daftar menu. Yang ketiga, tentukan harga yang tepat karena pembeli juga butuh keuntungan. Yang keempat, memiliki website supaya berkesan profesional. Yang kelima, ikut pameran atau setelah pandemi. Yang keenam, memanfaatkan fasilitas pemerintah. Yang ketujuh, aktif mencari pembeli. Tahapan ekspor dengan letter of credit. Letter of credit digunakan untuk keamanan masing-masing dalam berekspor, atau intinya menggunakan bank sebagai perantara. 4 tahapan ekspor. Yang pertama, proses pembuatan kontrak penjualan atau harga, deskripsi dan jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, syarat dan ketentuan. Selanjutnya, pembeli review dan tanda tangan kontrak jual beli. Yang kedua, proses pembukaan letter of credit atau pembeli di luar negeri. Yang ketiga, proses pengiriman barang atau cari jasa forwarder dan pengiriman ke luar negeri. Yang keempat, proses pencairan uang atau serahkan dokumen ke bank seperti bill of lading, invoice, packing list, sertifikat mutu, surat keterangan negara asal atau SKA. Saran, untuk ekspor pertama, pilihlah pembeli bereputasi baik dan berpengalaman ini untuk menghindari kemungkinan Anda ditipu atau transaksi berbelit-belit karena pembeli juga baru berbisnis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.